Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mendalami pesan dari kitab suci tentang Yesus, pemenuhan janji Allah. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita membaca bersama-sama teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pasti pernah mendapat janji. Kalian juga pasti pernah mendapat janji. Janji dari orang tua, misalnya dari teman-teman, atau dari siapa saja yang ada di sekitar kalian. Nah, misalnya contohnya, janji bahwa papa dan mama kalian akan memberi hadiah misalnya untuk kalian jika kalian mendapat nilai yang baik. Itu janji. Atau mungkin kalian pernah berjanji misalnya kepada orang tua bahwa akan lebih giat belajar dan akan memperoleh nilai yang baik. Nah, itu janji ya anak-anak. Janji ini harus kita tepati. Kenapa? Karena kalau janji itu kita tepati atau kita penuhi, maka dia akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Misalnya ketika orang tua memenuhi janjinya kepada kita, pasti kita akan merasa gembira dan senang. Begitu juga ketika kita menepati janji kita kepada orang lain, maka orang lain pun akan merasa senang. Tapi jika kita melanggar janji yang sudah kita ucapkan, maka akan menimbulkan kekecewaan dan kesedihan. Nah, anak-anak yang terkasih, Allah juga berjanji kepada kita manusia. Janji Allah yaitu Dia akan menyelamatkan dan menyertai perjalanan hidup manusia, ya. Bisa kita dengar dari kisah para nabi, ya. Kisah Raja Saul, ya, Raja Daud, ya. Nabi Samuel, ya. Allah berjanji akan menyelamatkan umatnya. Allah berjanji karena Dia mengasihi kita manusia. Nah, janji Allah itu, ya, janji Allah dibuktikan, dipenuhi melalui putranya yaitu Yesus Kristus yang tadi kita dengar kisahnya, ya, kisah Allah yang memberikan anugerah berkat kepada Bunda Maria untuk melahirkan putranya yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini adalah pemenuhan janji Allah, ya.
untuk menyelamatkan manusia, untuk menyertai perjalanan hidup manusia. Nah, ya itu anak-anak ya, Allah menepati janjinya dalam diri Yesus Kristus. Nah, kalau kita ingin termasuk di dalamnya, ingin diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, maka jangan lupa kita untuk selalu berdoa dan berbuat baik. Maka janji keselamatan Allah itu yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus akan kita terima juga, ya. Jadi pesan untuk kalian dengan melalui cerita ini yaitu untuk jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk berbuat baik, supaya janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia bisa juga kita alami, kita diselamatkan dan kita selalu disertai oleh Tuhan. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbuat baik. Banyak cara kita untuk berbuat baik, yaitu dengan cara mematuhi nasihat orang tua, mematuhi nasihat Bapak Ibu guru, ya, rajin belajar, rajin berdoa. Baik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.